Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, sebuah toko kelontong di Sidoarjo tiba-tiba meledak hingga menyebabkan rusaknya atap serta barang dagangan. Saat kejadian, kondisi toko kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Peristiwa itu diduga akibat ledakan tabung LPG 3 kg. Toko kelontong yang meledak ini milik Arif, warga asal Madura yang tinggal di Desa Dungus, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Kondisi toko rusak parah, bagian atapnya ambrol serta barang dagangan berserakan. Dari keterangan saksi mata, Sugeng, ledakan terjadi tiba-tiba saat pagi hari dan dikira ban kendaraan meletus. Namun setelah dicek keluar rumah, warga mendapati toko milik Arif pintunya jebol hingga diketahui asal suara ledakan itu. Diduga sumber ledakan tersebut berasal dari tabung gas LPG di dalam toko, sebab setelah ledakan tercium bau LPG yang menyengat. Saat kejadian toko kosong karena ditinggal pulang kampung sehingga tidak ada korban dalam peristiwa itu. Oh, jadi saat kejadian itu posisi warung nggak ada orang ya Pak? Nggak ada, tutup Mas. Terus kemudian penyebab ledakan itu betul tabung gas Pak? Kalau baunya dari saksi-saksi yang di sekitar itu memang begitu habis meledak itu ada bau-bau gas. Cuma kok tapi herannya itu loh, kok nggak seperti LPG kok nggak berhamburan. Nggak berhamburan, iya. Iya. Kan biasanya wonten LPG yang meledak kan pecahannya kemana-mana gitu ya Pak. Iya, nonton loh. Jadi nggak ada korban ya Pak ya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada korban. Polisi yang melakukan olah TKP menyelidiki penyebab ledakan. Sementara warga bergotong royong membersihkan puing-puing ledakan dan mengumpulkan barang dagangan yang terserak. Kasus itu ditangani Polsek Sukodono. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, polisi Resor Ngawi menyergap kawanan pembajak muatan truk sekaligus pencuri pikap. Saat akan ditangkap, pelaku sempat berusaha melawan hingga polisi terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan di kaki. Satuan Reskrim Polres Ngawi menangkap pelaku pembajak muatan truk di Jalan Raya Pahalur, Surakarta, Jawa Tengah. Polisi menghentikan paksa mobil terduga pembajakan. Saat akan ditangkap, ketiga pria yang juga pelaku pencurian mobil berusaha melawan petugas hingga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di kakinya. Pelaku dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Selain membajak truk muatan biskuit di Jalan Raya Ngawi Solo, pelaku juga diketahui mencuri mobil di daerah Ngawi. Terus ini tadi kawananmu berapa orang semua? Saya sendiri Pak. Enggak, yang semua ini kan kamu kenal ya? Yang ini saya kenal cuma 1, 2, 3 Pak. 3 orang kawanan ya. Terus bisa ditangkap gimana tadi ceritanya? Kalau ketangkapnya awal dari Pak Yoko, terus ke saya. Oh gitu. Dari hasil penangkapan pembajak truk dan kawanan pencuri mobil ini, polisi juga meringkus 2 penadah barang hasil curian. Itu kita amankan beserta dengan sarana yang digunakannya, 1 unit kendaraan R4 Opel Blazer. Itu mereka hendak melakukan aksinya untuk mencuri kendaraan bermotor R2 di wilayah Surakarta. Tertangkapnya ini di mana? Tertangkapnya di rumahnya atau di mana? Jadi kita amankan di Kabupaten Surakarta, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Ngawi. Setelah mendapat pertolongan medis, ketiga pelaku langsung dibawa ke Mapolres Ngawi berikut barang buktinya, diantaranya truk muatan wafer, 2 pick-up, dan sejumlah kunci letter T. Dirku Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, aparat kepolisian meringkus 6 tersangka saat menggerebek sebuah kampung yang ditengarai kerap jadi ajang transaksi dan pesta narkoba di Jember. 2 pelaku diantaranya adalah pasangan suami istri pengedar sabu-sabu. Suasana menegangkan terjadi saat tim Satres Narkoba menggerebek sebuah kampung di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Dengan membawa senjata lengkap, petugas menggerebek rumah yang diduga menyimpan narkoba. Polisi mendapati puluhan paket sabu-sabu serta pil ekstasi. Petugas juga meringkus 6 pengedar barang haram. Sejumlah keluarga pelaku sempat histeris saat polisi menggelandangnya ke Mapolres Jember. Dari 6 pelaku yang ditangkap terdapat sepasang suami istri yang menjalankan
bisnis sabu-sabu. Yang bersangkutan inisial KM ini memang kategori pengedar. Memang yang bersangkutan target operasi kita sudah cukup lama, cukup licin, cukup alot dalam proses penangkapannya. Indikator dia memang melakukan pengedaran narkotika jenis sabu maupun inek di wilayah hukum kami cukup lama. Para pelaku akan dijerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan penangkapan pengedar narkoba ini guna memburu pemasoknya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Kurir narkoba di Surabaya jaringan antar pulau dibekuk oleh polisi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.